Halo guys, gue dengan Argo di sini ya. Kali ini YouTube gue hanya ngebahas soal GERD, dispepsia fungsional, GERD, anxiety, depresi, gitu-gitu lah guys ya. Jika kamu setuju dengan gerakan aku, silahkan subscribe. Karena kalau subscriber aku udah banyak, aku akan masukin ke Jokowi. Karena dia harus bertanggung jawab ya. Masa gue doang bertanggung jawab kalau warganya banyak yang terkena. Silahkan subscribe guys. Oke, kali ini aku mau ngasih tauin masalah kelingan. Kelingan dan rasa suntuk. Ya, jadi kalau orang udah kelingan tuh biasanya dia suntuk. Ya, balik lagi, kelingan itu adalah salah satu fenomena yang kita punya, yang orang anxiety dan dyspepsia punya. Balik lagi, itu ada 4. Satu disebut tim kelingan, di mana kelingannya lebih dominan dibandingin 3 efek yang lain. Oke? Satu lagi kita sebut tim debar-debar, di mana dia lebih deg-degannya, yang dia lebih takut. Kelingan ada, cuman nggak begitu dominan di dia. Dia sangat dominan deg-degan. Tim satu lagi itu sesak napas, ada sesak napas. Kok sesak napas nih? Kok sesak napas? Gitu. Tim keempat adalah tim kecekek, ya kecekek. Kecekek adalah kebiasaan karena dia habis makan langsung masuk kamar, habis makan langsung rebahan, habis makan walaupun dia bilang rebahannya pakai bantal 3, ya itu cuma 15 menit awal aja, lama-lama 15 kemudian turun tiduran. Gitu. Kalau kelingan ini kebanyakan gara-gara kamu kurang melatih daerah otak ya. Jadi gini, kamu kebanyakan di dalam ruangan terkena matahari sedikit terkena matahari dan kebanyakan terkena handphone. Atau di tempat-tempat yang gelap gitu. Istilahnya kamu di dalam ruangan, tempat gelap, jarak lebih sering melihat handphone dibanding melihat matahari. Gitu. Itu terjadi seperti itu. Itu terjadi karena keseimbangan mata di otak. Jadi keseimbangan mata tuh ada 3 ya, satu otak, yang kedua di daerah kuping, sini ini ada saraf keseimbangan, yang ketiga itu leher belakang. Itu yang menyeimbangkan kita. Dan belum lagi keseimbangan juga ada di kaki. Di kaki juga ada. Kalau kaki kita nggak seimbang, kita akan ngerasa nggak seimbang. Ya itu makanya kalau gempa bumi kita ngerasa kelingan nggak seimbang ya gara-gara itu. Nah untuk anxiety kebanyakan nggak seimbangan gara-gara mata kalau dari handphone. Yang aku bahas di mata ya. Kalau untuk semuanya aku ada video kelingan sendiri, silahkan dibaca. Ini videonya. Nah, kalau untuk yang mata gimana? Gini, mata itu lebih gampang. Kamu tahu udah tahu ya alasannya kenapa? Jadi sekarang gini, karena mata kamu terlalu stres. Itu intinya itu. Mata orang yang stres adalah mata orang yang fokus guys. Dia fokus terus nih. Fokus terus ke tempat kecil, fokus. Kalau orang fokus gimana sekarang? Matanya tuh gini kan, mengecil nih, matanya fokus gitu, mengecil lihat. Alisnya begini, matanya tuh kecil gitu. Pupil kecil. Nah itu juga selama sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam itu kamu jadi stres. Ya, itu. Apalagi nontonnya sambil tidur. Istilahnya guys, zaman dulu aja belum ada handphone. Lu baca buku sambil tidur itu nggak boleh, ngerusak mata. Apalagi main handphone. Guys, itu iklan. Nah sekarang gimana caranya adalah kamu ngebuka mata kamu. Istilah cara yang paling gampang adalah kamu keluar. Kamu keluar rumah, duduk di teras 2-3 jam. Serius 2-3 jam. Makanya saya pernah bilang kan, kamu suka main handphone? Suka. Udah kecanduan? Udah bang. Susah saya kalau nggak pakai handphone. Ya udah kalau gitu main handphonenya di teras. Kenapa aku suruh gitu? Karena di teras itu ada matahari. Dan ada benda hijau. Jadi gini, kamu butuh matahari dan kamu butuh benda hijau. Tuh benda hijau tuh kayak tumbuhan. Jadi kamu harus sering lihat tumbuhan. Satu itu. Kedua, kamu harus sering ngelihat yang jauh-jauh. Kenapa di teras? Karena kamu bisa ngeliat jauh, kamu bisa ngeliat genteng rumah teman kamu. Ada mungkin kelihatan gedung, liatin aja gedung terus. Pokoknya liatin yang jauh-jauh, jangan liatin yang deket-deket. Itu ngebuat pupil kamu kebuka kan, untuk melihat yang jauh. Nah itu yang dibutuhkan. Jika itu dibutuhkan lama, nanti akan ada di otak tuh keretek gitu. Apa itu lagi dibenerin tuh istilahnya ya. Karena kamu ngeliat tuh kayak ada keretek. Nah atau kita juga bisa hack, yaitu kita melek aja matanya. Matanya melek melotot gede gitu ya, gedein matanya gede. Ya biar cahaya semua masuk, gedein. Jika kamu paksa seperti ini, itu sama juga kan ada di belakang tuh kayak krek gitu. Cuekin aja itu emang efeknya. Itu karena kamu terbiasa stres. Jadi begitu kamu buka mata, kamu harusnya jadi ngerubah gitu ya, ngerubah sistem. Gak apa-apa, ntar lama-lama kamu akan lebih rileks. Ya jadi matanya dibuka gede. Ya, jika sudah bisa mata dibuka gede, maka masuk ke level 2. Di mana kamu seperti ngebaca tulisan orang.
Contoh gini, ya ikutin mata saya, ini mata saya akan ngeliatin tangan saya. Oke, mata dibuka gede, tungguin sampai dia ketek-ketek. Kalau nggak ada ketek-ketek bagus, kalau ada tungguin. Begitu udah mulai menurun, oke, kamu ambil tangan, perhatiin tangan, kamu kayak baca. Jadi baca aja. Atau nggak usah pakai tangan, bisa tapi baca dari kiri, tengah, atas. Langsung ke kiri bawahnya, tengah, atas. Terus. Kayak kamu baca tulisan yang gede, ngerti nggak guys? Kayak kamu baca majalahnya gede banget gitu. Kamu baca jadi ketek. Ya kan? Kalau bisa ini nggak perlu gerak juga nggak apa-apa, matanya aja. Oke, terus bawahnya makin ke bawah lagi, lebih ke bawah lagi, paling bawah lagi, atas, kanan, kiri, kanan, bawahnya mungkin bisa lebih pelan. Ya, dan kalau kamu ngelakuin ini, entah kenapa kamu jadi lebih rileks juga. Ya, jadi hanya dengan mengatur mata kamu bisa lebih rileks sebetulnya bawaannya. Silahkan dicoba ya guys. Nah itu gue udah ngeluarin video soal kelingan karena gue juga termasuk tim yang kelingan, yang paling takut masalah kelingan zaman dulu pas masih kumat. Video kelingan gue mungkin ada 3 video, mungkin 4 sama ini ya jadinya. Jadi mungkin bisa ngebantu teman-teman yang cara ngilangin sensasi kelingan. Balik lagi, ini hanya cara menghilangkan sensasi, bukan cara menyembuhkan penyakit kamu. Penyakit kamu disebabkan oleh dispepsia fungsional dan anxiety, itu rajanya. Ini tuh hanya sensasi aja. Jadi kalau kamu harus nyembuhin yang ininya, ya, dan yang GERD dan anxiety-nya. Karena kalau itu sembuh, sensasi sembuh. Gitu. Ini hanya untuk ya kalau kamu belum coba bener yang itu, kamu pakai ini bisa. Gitu guys ya. Jadi gue dengan Ari Kubowo, gue rasa udah semuanya saya ajarkan. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa silakan DM gue di IG, jangan DM di IG, DM di postingan gue. Jadi gue baca DM gue banyak banget. Kalau mau konsultasi pribadi, nomor telepon Yuni ada di sini, silakan hubungin untuk pendaftaran konsultasi pribadi. Saya juga ada di Gorywell, aplikasi Gorywell, tinggal install aplikasi Gorywell, search coach, di coach itu ada nama gua, langsung aja masuk ke situ. Gitu ya. Kalau emang nggak sama gua, bisa juga sama teman-teman aku yang dari Anxiety Care Indonesia. Itu ilmunya sama semua, silakan ke mereka. Gitu. Ya gitu guys, Gorywell tuh aplikasinya kayak WhatsApp gitu loh. Jadi kita bayar seharga itu untuk sebulan. Gitu. Itu menurut gitu aku paling rekomen ya, karena kamu aku temenin sebulan. Oke guys, gue dengan Ari Kubowo, semoga cepat sembuh dan tonton YouTube gue dari playlist. Ingat, dari playlist nonton YouTube-nya. Jadi agar kamu tahu mana yang perlu kamu tonton. Oke, gue penulis buku, gue udah tulisnya playlist gue tuh gue buat kayak daftar isi. Oke guys, jangan lupa mampir-mampir ke anxietycare.or.id. Sip.